Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeng Tirta Samudra dari kelas 11 MM3. Nomor absennya 15. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang karya ilmiah pemanfaatan kembali sampah. Materi yang akan dibahas adalah bagian-bagian penting pada karya ilmiah, sistematika karya ilmiah, pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Bagian-bagian penting pada karya ilmiah. A. Judul. Karya ilmiah baik artikel jurnal, makalah bahan seminar, maupun laporan hasil penelitian ditulis dengan judul tertentu. Judul karya ilmiah ditulis dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. 1. Dirumuskan secara singkat. 2. Mencerminkan area permasalahan, variabel penelitian, dan target populasi. 3. Memuat kata-kata kunci yang akan diacu dalam penelitian. 4. Memisahkan antara judul utama dan judul pelengkap. B. Kata pengantar. Dalam kata pengantar dicantumkan ucapan terima kasih penulis yang ditujukan kepada orang-orang, lembaga, organisasi, dan atau pihak-pihak lain yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan karya ilmiah tersebut. Tulisan kata pengantar dikerik dengan huruf kapital, simetris di batas atas bidang pengetikan, dan tanpa tanda titik. Teks pada pengantar diketik dengan spasi ganda atau 2 spasi. Panjang teks tidak lebih dari 2 halaman kertas kuarto. Pada bagian akhir teks atau di pojok kanan bawah dicantumkan kata penulis tanpa menyebut nama terang. C. Abstrak. Kata abstrak ditulis di tengah halaman dengan huruf kapital, simetris di batas atas bidang pengetikan dan tanpa tanda titik. Nama penulis dikerik dengan jarak 2 spasi dari kata abstrak. Di tepi kiri dengan urutan nama terakhir, diikuti koma, nama awal, nama tengah, jika ada, diakhiri titik. Tahun penulisan ditulis setelah nama diakhiri dengan titik. Judul dicetak miring dan diketik dengan huruf kecil, kecuali huruf-huruf pertama dari setiap kata dan diakhiri dengan titik. Kata jenis karya ilmiah, misalnya skripsi, tesis, atau disertasi, ditulis setelah judul dan diakhiri dengan koma, diikuti dengan nama jurusan, tidak boleh disingkat, nama universitas, dan diakhiri dengan titik. Kemudian dicantumkan siapa nama pembimbing penulis karya ilmiah tersebut. Sistematika karya ilmiah. 1. Bagian pembuka. Bagian pembuka karya ilmiah umumnya terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut. A. Sampul. B. Halaman judul. C. Halaman pengesahan. D. Kata pengantar. E. Daftar isi. F. Abstrak. 2. Pendahuluan. Bagian pendahuluan umumnya terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut. A. Latar belakang masalah. B. Perumusan masalah. C. Pembahasan atau pembatasan masalah. D. Tujuan penelitian. 3. Pembahasan. Pembahasan dalam karya ilmiah berisi hal-hal berikut. A. Pembahasan teori. B. Kerangka pemikiran dan argumentasi keilmuan. C. Pengajuan hipotesis. 4. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian mencakup uraian dan penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. 5. Hasil penelitian. Hasil penelitian umumnya berisi uraian dan penjelasan tentang hasil dari proses penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti tabulasi data, analisis, dan evaluasi terhadap data yang disajikan. Pembahasan hasil analisis dengan menerapkan metode perbandingan, persamaan,
grafik, gambar, dan tabel. 6. Penutup. Bagian penutup suatu karya tulis berisi simpulan dan saran. Yang dimaksud dengan simpulan adalah proporsi atau kalimat yang disampaikan yang disarikan dari beberapa premis atau ide pemikiran dengan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku. Sementara itu, saran merupakan sebuah solusi yang dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Saran yang dikemukakan hendaknya bersifat membangun, mendidik, objektif, dan sesuai dengan topik yang dibahas. 7. Bagian penunjang. Suatu karya ilmiah selalu menyertai bagan penunjang yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut. A. Daftar pusaka. B. Lampiran-lampiran. C. Daftar label. 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Belakangan ini sampah menjadi konsen besar dunia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya. Ada banyak kerugian yang disebabkan oleh sampah yang berdampak bagi kesehatan manusia. Nampaknya masih banyak orang yang enggan mendaur ulang sampah sehingga menyebabkan sampah terus menumpuk. Karena itu, penelitian mengenai memanfaatkan kembali sampah penting untuk dilakukan. B. Rumusan masalah. Bagaimana cara memanfaatkan kembali sampah? C. Tujuan penelitian. Dapat mengetahui cara pemanfaatan kembali sampah. 2. Pembahasan. Sampah yang banyak dihasilkan oleh masyarakat sebenarnya masih bisa digunakan agar tidak terlalu banyak menumpuk. Pemanfaatan kembali sampah pada dasarnya tidak memerlukan waktu lama. Yang terpenting adalah kreativitas dan ketekunan. Untuk sampah organik bisa diolah kembali menjadi pupuk, sedangkan sampah kertas bisa didaur ulang dan dijadikan kertas lagi. Untuk sampah plastik dan kaleng bisa dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai wadah, tergantung ukuran. Semua pemanfaatan sampah tersebut tergolong ke dalam reuse atau pemanfaatan kembali. 3. Penutup. Kesimpulan, sampah memang tidak terlepas dari kehidupan manusia dan seringkali menimbulkan masalah. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada solusi untuk hal itu. Ada banyak cara untuk memanfaatkan sampah, bahkan mengubahnya menjadi sumber penghasilan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.